Nah, zinatul ilmi tawadhu'u wal adab. Anakku, perhiasan seorang santri, perhiasan seorang yang mencari ilmu, ya, perhiasan orang yang alim, perhiasan orang yang memiliki ilmu, ya, perhiasan orang yang baik, orang alim, itu yaitu tawadhu. Orang yang memiliki tawadhu dan orang yang melaksanakan tata krama, adab sopan santunnya baik. Paham ya? Itu perhiasannya orang yang punya ilmu kayak tinggi apapun sampean, kalau sampean tidak punya tata krama, kalau sampean tidak punya adab asor, sampean toto kromone gak genah, adab gak sopan santune gak iso, maka ya omong kosong. Paham ya nak ya? Omong kosong. Walaupun yang nomor satu adalah ilmu. Walaupun yang nomor satu ilmu. Tawadhu, adab asornya bagus, ya kan? Mas Unes biasa, nggih, saya tawadhu apik, nggih. Tapi goblok ya padha ae. Paham ya? Paham nak ya? Orang itu adabnya baik. Adabnya luar biasa. Kalau ketemu sama orang, nggih monggo, nyapa sama orang. Saking pundi adabnya baik, sama yang lebih tua nyapa, sama yang muda sangat menyayangi. Tapi goblok ya padha ae. Paham ya? Goblok artinya tidak punya ilmu. Itu satu paket, nak. Ya, itu satu paket. Maka yang baik adalah orang yang alim, orang yang punya ilmu, dan dia yang juga toto kromone api. Paham ya? Jangan diambil setengah. Jangan diambil setengah. Ya nak ya? Wong iku kudu api, wong iku kudu alim. Ya, orang itu harus alim, orang itu harus pandai. Dan orang itu juga harus tata keramanya baik. Jangan dipedhot kok tengah dalan. Wong iku yo masih gak alim gak popo, sing penting ada PAP yo dipedhot itu. Yang baik itu adalah orangnya itu juga baik, alim, pinter, adabnya juga baik. Tata keramanya baik, tutur katanya baik, tawadhu. Orang itu semakin dia pintar, orang itu semakin dia itu orang yang alim, semakin ilmunya tinggi, maka dia akan lebih tawadhu. Maka akhlaknya akan tambah lebih baik. Paham ya? Tidak mungkin orang tambah pinter akhlaknya tambah digegek, nggak baik, tambah sombong tidak mungkin. Karena dia semakin belajarnya tinggi, semakin belajarnya nambah ilmu, maka ibarat padi itu semakin berisi, semakin dia merunduk. Orang pun juga sama. Ketika dia pinter, tambah alim, maka dia yang terjadi adalah tambah tawadhu. Adabnya juga baik, sopan santunnya baik, tata keramanya baik. Kok ilmu dididik biasanya mentereng, ya kan? Ilmunya titik biasanya paling mentereng, ya. Seolah-olah dia yang paling pintar, seolah-olah dia yang paling bisa, seolah-olah dia yang paling paham. Padahal dia tidak ada sedikit pun ilmunya yang dia dapat. Artinya dia ilmunya sedikit, dia hanya bisa ngomong adab, ya, banyak orang yang bisa bicara tentang adab, banyak orang yang bicara tentang akhlaknya harus baik, adabnya harus baik, tata kramanya harus baik, tapi dia sendiri tidak bisa menjalankan apa itu tata krama, dia tidak bisa menjalankan tutur kata yang baik, dia tidak bisa menjalankan akhlakul karimah yang baik. Paham ya? Itu. Jadi banyak orang akhlaknya kudu apik, tata kramanya harus baik, tingkah lakunya harus baik. Hayo po pinter nih tata kramane gak kena. Dia pinter bicara seperti itu, tapi dia tidak bisa menjalankan tata
krama. Dengan dia bicara seperti itu aja, dia tidak bisa jaga mulutnya. Paham ya, nak ya? Dengan dia bicara seperti itu aja, dia tidak bisa menjaga tutur katanya yang baik. Harusnya orang yang tutur kata yang baik adalah mengajari yang baik, dan dia sendiri juga bertutur kata yang baik. Akhlaknya pun juga baik. Harusnya kan seperti itu. Paham ya? Paham? Nah, maka barang siapa yang dia akan mengunggulkan adabnya, dia melakukan tata keramanya dengan baik, melakukan sopan santun dengan baik, maka di situ Allah akan memuliakan derajat manusia di hadapan manusia. Di hadapan manusia juga akan diunggulkan, apalagi Allah juga akan memuliakannya dengan sendirinya. Akan tetapi sebaliknya, Allah pun juga akan bendu. Allah pun juga tidak akan suka kepada orang yang dia alim tapi dia tidak mampu melaksanakan tata krama. Adabnya juga nggak karu-karuan, tata kramane nggak karu-karuan, omongannya gak iso dijogo, tingkah lakunya juga sembarangan. Allah pun juga bendu, nah. Allah juga tidak akan ridho kepada orang-orang tersebut. Yang benar bagaimana? Yang benar ya sampeyan ya alim, yang benar sampeyan ya tetap belajar, ilmunya ya saoleh-oleh, minta sama Allah, tata keramanya juga baik, sopan santunnya juga baik, dijaga. Adab asor. Paham ya nak ya? Itu. Jadi dipedot. Sekarang itu banyak dipedot. Ilmu kapat ya penting, sementing tata kramane. Lah iku padune dhek males belajar. Ya kan? Padune males belajar. Sing sitok yang ngono. Ayo apa? Ana apa jenenge? Omongnya apik, tutur katane apik, tapi goblok. Nah, itu juga sebaliknya juga. Sebenarnya satu paket, nah. Satu paket. Satu paketnya apa? Ya belajarnya terus, ilmunya nambah, akhlaknya juga baik. Diperbaiki terus. Manusia itu proses, nah. Manusia itu proses, tidak bisa instan. Manusia itu proses, belajarnya juga sedikit demi sedikit, sedikit demi sedikit. Pengetahuannya nambah sedikit, tambah sedikit, tambah sedikit. Akhlaknya juga gitu, diperbaiki sedikit demi sedikit. Ya kan? Omongannya juga sama. Yang biasanya ngomong kasar, yang biasanya ngomong angger, jeplak, dirubah sedikit demi sedikit. Yang biasanya tidak pernah kerudung, kalau kemana-mana keluar pakai kerudung. Ya kan? Yang laki-laki juga sama. Yang biasanya keluar hanya kaosan katok-antok, keluar sekarang sudah pakai tutup aurat. Pelan-pelan diperbaiki. Tidak bisa instan. Tidak bisa, nah. Tiba-tiba langsung instan berubah jebret. Wah, itu cepet biasa ya. Sing biasa gak tahu ngaji, moro-moro ngaji terus wah iku ono karepe iku. Padahal kepengen cepet alan dipek mantu. Iya kan? Instan, dan instan itu cepat hilangnya. Ya kan? Biasanya tidak pernah ngaji, akhirnya saya ngaji. Biasanya tidak pernah sholat subuh jamaah, saya sholat subuh jamaah. Ya kan? Biasanya nggak pernah pakai kopiah, sekarang pakai kopiah. Ya kan? Instan. Ya, ono karepe. Mungkin kepengin dielem wong, mungkin kepengin macam-macam, mungkin kepengin ono karepe dengan manusia. Tidak karena Allah lagi. Paham ya? Tidak karena Allah. Orang kalau sudah seperti itu wis kacau pokoknya. Tapi nak, orang itu proses. Proses belajarnya nambah ilmu, nambah pengetahuan, nambah wawasan, akhlaknya juga diperbaiki, omongannya juga diperbaiki, tingkah lakunya yang sopan, pelan tapi pasti. Orang itu tambah apik, tambah apik, tambah apik, tambah apik, tambah apik. Itu caranya, belajar pelan-pelan. Nggak bisa tiba-tiba langsung jebret apik. Wah, saya baru kenal sama sampean. Tiba-tiba sampean biasanya sampean senengannya ning bar. Sampean biasanya pakai rok mini. Sampean tiba-tiba kok seperti ini ya. Wah, luar biasa. Ya kalau keterusan, alhamdulillah. Ya kalau cuma dia ingin mendapatkan saya atau ingin mendapatkan sampean, berarti keinginannya hanya kepada makhluk. Setelah itu, balik mana?
Paham ya? Yang benar bagaimana? Ditambah belajarnya, ditambah pengetahuannya, ditambah wawasannya, akhlaknya diperbaiki. Paham nak ya? Dan itu semuanya karena Allah. Oh, poaile karena Allah itu gampang nak, wenteng. Mau gesekan dengan makhluk kayak apapun tidak pengaruh. Sampeyan akhlaknya baik karena Allah, berpakaian yang sopan karena Allah, sholatnya kenceng karena Allah, ibadah kenceng karena Allah. Apapun yang kamu kerjakan karena Allah. Sekali konslet dengan makhluk tidak pengaruh. Kamu mau gesekan dengan tetangga, gak ngefek, sampean tetap ngaji. Sampean gesekan dengan tetangga, gak ngefek, sampean tetap sholat. Sampean gesekan ambek mertua, ya kan? Atau sampean gesekan dengan temanmu, itu nggak ngefek ketika sampean mau melakukan ibadah. Karena Allah. Paham ya nak ya? Itu yang harus dipegang. Paham ya nak ya? Yang selanjutnya, la syai'a adurru ala thalibil ilmi min ghadabil asatidati wal ulama'i. Orang nak ya, orang itu kalau belajar ilmu dan itu berbahaya. Ini di garis bawah. Ini garis bawah. La syai'a adurru ala thalibil ilmi min ghadabil asatidati wal ulama. Orang itu nak bencana, ya, orang itu menjadi bencana atau menjadi madharat, bahaya. Paham nak ya? Bahaya. Orang itu sangat berbahaya ketika dia benci atau siwak lek bahasane sampean terhadap ustadznya atau terhadap ulama. Besok tak jelas. Intinya garis besarnya seperti itu. Dan garis besarnya adalah, nak, kalau kamu tidak cocok dengan ulama, kalau kamu tidak cocok dengan kiai, tidak cocok dengan ulama, tidak cocok dengan habaib, diam. Paham? Hormati tetap pendapatnya. Kamu hukumnya wajib untuk menghormati beliau. Kamu hukumnya tetap wajib takzim kepada beliau. Kamu hukumnya wajib untuk menghormati beliau. Walaupun kamu tidak cocok dengan fatwanya. Kamu tidak cocok dengan habaib ini, tidak apa-apa. Masih ada habaib yang baik. Kamu tidak cocok dengan kiai ini, tidak apa-apa. Masih ada kiai yang lain. Kamu tidak cocok dengan ulama ini, tidak apa-apa. Kamu pakai ulama yang ini. Saling menghormati. Tidak boleh kamu mengolok-ngolok. Kamu tidak boleh ngolok-ngolok ketika engkau tidak cocok dengan habaib ini. Kamu tidak cocok dengan kiai ini. Kamu tidak cocok dengan ulama ini. Kamu terus kemudian olok-olok. Tidak boleh hukumnya. Nah. Sedangkan kamu cocoknya dengan habib ini. Cocoknya dengan kiai ini. Cocoknya dengan ustadz ini. Tidak boleh kamu ngolok-ngolok. Kamu tidak sesuai dengan fatwanya, tidak apa-apa. Tapi kamu tetap hukumnya untuk menghormati. Kamu tetap harus tawaduk kepada beliau. Tidak cocok dengan fatwanya, tidak apa-apa. Tapi kamu tetap menghormati. Paham ya nak ya? Jangan sekali-sekali kamu menyakitinya. Jangan sekali-sekali kamu bendu kepadanya. Apalagi menghinanya. Menghina kiai, menghina ulama, menghina habaib. Haram hukumnya. Tidak boleh. Paham ya nak ya? Tidak boleh. Kamu tidak cocok dengannya, tidak apa-apa. Kamu tidak cocok dengan kiai A, tidak apa-apa. Karena kamu pakai kiai B. Tapi jangan sekali-sekali ngolok-ngolok kiai A. Jangan sekali-sekali ngolok-ngolok habaib A. Jangan sekali-sekali ngolok-ngolok ulama A. Jangan sekali-sekali ngolok-ngolok ustadz A dan sebagainya. Tidak cocok, tidak apa-apa. Tapi kamu wajib menghormatinya. Kamu wajib tetap tawaduk kepadanya. Walaupun tidak cocok dengan fatwanya. Tidak cocok dengan pendapatnya. Paham nak ya? Paham? Besok insyaallah sentreh ini dengan yang lebih detail. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah.